Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 SD Hadijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti Badru. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada video kali ini, Bu Fia akan bercerita tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Simak baik-baik ya. Nabi Syu'aib alaihissalam adalah Nabi yang ke-13. Nabi Syu'aib diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Madian. Kaum Madian ini tinggal di sebuah desa yang disebut Desa Madian. Kaum Madian juga memiliki julukan Ashabul Aikah, yang artinya penyembah pohon. Kaum Madian ini pada umumnya juga menyembah berhala atau patung, juga kuburan-kuburan leluhur mereka. Bukan hanya itu saja, kaum Madian ini juga memiliki kebiasaan yang tidak baik. Sebagian besar kaum Madian itu adalah pedagang, akan tetapi mereka tidak berdagang dengan baik. Mereka senang mengurangi takaran dalam timbangan. Hal itu tentu dapat merugikan orang lain. Ketika musim panen tiba, kaum Madian menimbun hasil panen mereka untuk dijual pada saat musim paceklik. Mereka menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal itu tentu dapat menyulitkan orang lain di masa paceklik. Oleh sebab itu, Allah mengutus Nabi Syu'aib alaihissalam untuk berdakwah pada kaum Madian. Nabi Syu'aib alaihissalam menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan." Demikian seruan Nabi Syu'aib alaihissalam kepada kaumnya. Akan tetapi seruan Nabi Syu'aib alaihissalam tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan Nabi Syu'aib alaihissalam atas kerasulannya. Penduduk desa Madian pun berkata, "Wahai Syu'aib, sholatmu itu menyuruh kamu agar kamu meninggalkan apa yang telah disembah bapak-bapak kami atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang penyantun lagi berakal." Begitulah kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Sebenarnya mereka berkata demikian itu untuk mengejek Nabi Syu'aib alaihissalam. Kemudian Nabi Syu'aib alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 89, yang artinya, "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak yang adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa hambanya yang bertakwa itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siksaan pada hari Dzullah, yaitu siksaan yang menakutkan karena awan yang biasanya mendatangkan air tetapi mendatangkan hujan api disertai dengan petir. Penduduk desa Madian bernaung masuk ke dalam rumahnya tetapi bertambah panas. Kemudian ketika mereka keluar, di luar mereka melihat Dzullah, bayangan dari awan, sehingga penduduk desa Madian bernaung di sana. Akan tetapi mereka dihujani api. Semua penduduk Madian hancur beserta tempat tinggalnya. Adapun Nabi Syu'aib alaihissalam beserta orang-orang mukmin pengikutnya terhindar dari disiksa karena mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah Nabi Syu'aib tadi, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, Nabi Soleh adalah seorang nabi yang tidak pernah berputus asa meskipun dihina oleh kaumnya. Lalu kita harus senantiasa berkata jujur. Jangan mengurangi takaran atau timbangan dalam jual beli, seperti yang dilakukan oleh kaum Madian.
Kemudian, jika kita diberi rezeki yang lebih oleh Allah, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, bukan malah sebaliknya, membantu orang lain tetapi dengan tujuan ingin mendapat keuntungan untuk diri kita sendiri. Nah, teman-teman, itu tadi cerita singkat tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak terpuji yang dimiliki oleh Nabi Syuaib. Sekian yang dapat Tufia sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.